Waktu kita rilis ini banyak teman-teman yang nanya, kok bisa Bang dana 10 miliar dapat segitu banyak? Nah, di sini mungkin kita jawab supaya jadi pembelajaran juga untuk kita semua dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran secara tepat ya. Sebenarnya kenapa bisa segitu banyak? Ada 3 faktor besar nih teman-teman. Pertama, kita menerapkan sistem yang namanya cost efficiency priority ya. Jadi dari awal sama tim kita bisa, gue bilang yang paling penting kita harus dapatin kualitas barang terbaik dengan harga yang terbaik. Jadi sistemnya, efisiensi, cost-nya itu benar-benar kita tekan teman-teman. Gue selalu pesan setiap kita beli barang, kita harus punya komparasi harganya di tempat lain atau di toko lain. Sehingga kita dapat harga yang terbaik. Mungkin nambah kerjaan, tapi kita pastikan masyarakat di sana itu menerima yang memang benar-benar bagus. Dan bukan cuma bagus, itu bisa banyak. Jadi menjangkau lebih banyak lagi orang gitu. Jadi selalu kita bikin pagu tertingginya. Kalau dalam PBJ ya, 54 2010 ada HPS-nya, baru kita tentuin, kita ambil, kita kumpulin, dan kita salurkan. Sehingga barangnya bagus, kualitasnya bagus, kuantitasnya pun banyak, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, kita dibantu oleh banyak pihak, baik private sector maupun public sector gitu. Kayak trip pertama, waktu bawa barang pertama dari Jakarta kita dibantu sama kepolisian, tepatnya Ditpol ya, yang mana kita dapat gratis di situ. Terus waktu nyebarin ke Pegunungan Gayo gitu, kita juga dibantu sama TNI, pesawat Karakal, helikopter Karakalnya, sehingga kita nggak keluarin kos apa-apa di situ. Dari situ, alokasi pertama yang awalnya untuk operasional dan transportasi itu kita bisa shifting untuk logistik dan bantuan gitu. Selain itu juga kita juga kerjasama sama rumah tani, yang mana kita menghindari sunk cost dan dead cost, dan fixed cost yang bisa kita bagi dua untuk mengantarkan bantuan ke Bener Mariah dan Takengon, yang mana waktu itu masih terputus secara total tuh jalur daratnya. Bisanya cuma dari udara, kita sewa, kita charter kargo, kita bagi dua splitnya, kita bawa bantuan ke sana, mereka ambil cabai dari situ. Nah, dan sekarang cabai itu menyebar di Indonesia gitu. Yang mana itu berdampak positif pada masyarakat di situ. Dan di sisi yang lain, suplai yang masuk itu bisa berkontribusi, bisa sedikit berkontribusi pada stabilitas pasar. Jadi menjaga tetap equilibrium. Nah, kayak gitu. Mungkin dan terakhir, kenapa dana 10 miliar terlihat sangat banyak? Karena beberapa bantuan itu menggunakan dana personal dari gue pribadi gitu. Dan juga Malaka ya. Nah, misalnya kayak pesawat Susi Air itu full dari gua dan Malaka, kita nggak pakai dana dari kita bisa, atau kita nggak pakai dari rumah tani, sehingga petani-petani kopi di Aceh itu bisa dapat harga penawaran terbaik gitu. Marginnya itu bagus sehingga dijual pun enak gitu.